Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua pingin membahas sebuah laptop gaming dari Asus ROG yang isi spesifikasinya itu benar-benar mentok kanan semuanya. Kemarin-kemarin gua sempat bahas laptop gaming cukup banyak, tapi rata-rata budgetnya itu di 20 jutaan. Nah, kali ini gua kesempatan untuk membahas laptop yang memang sangat tinggi harganya karena udah ada di atas 50 juta. Yaitu adalah Asus ROG Strix Scar 15 versi 2021. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ini pertama kalinya gue pegang langsung seri Strix Scar edisi tahun 2021. Ada cukup banyak perubahan desain nampaknya kali ini di seri ROG Strix. Emang di sini ROG masih menerapkan gaya ala-ala cyberpunk di seri Strix. Jadi ini bukanlah tipikal laptop yang kelihatan kalem. Elemen-elemen RGB cukup ngejreng, terutama di area bawah yang terdapat RGB seperti neon strip. Secara desain laptop ini emang penuh dengan gimmick, seperti surface-nya yang dibuat seolah-olah setengah transparan misalnya. Lalu tersedia armor cap di area hinge-nya. Kalian juga mendapatkan beberapa pasang di sini, atau bisa custom sendiri dengan menggunakan 3D printing. ROG juga udah menyediakan file mockup-nya agar dimensi sesuai, kalian bisa download mockup-nya lewat situs ROG. Tentu desain juga termasuk bongsor, nggak mungil seperti Zephyrus G14 atau Flow X13. Karena laptop ini mengejar performance yang emang targetnya bisa disebut sebagai desktop replacement. Dimensi laptop ini ada di angka 35,4 x 25,9 x 2,7 cm dengan berat 2,3 kg. Cenderung masih termasuk umum ya beratnya, nggak berat-berat banget, tapi emang tebelnya udah di atas 2,5 cm. Untuk keyboard dan touchpadnya menurut gua ini sangat-sangat menarik. Karena kali ini ROG memiliki keyboard dengan sensor optical mechanical. Tentu travel distance-nya nggak sedalam mechanical keyboard desktop, tapi ini terasa sangat clicky untuk level keyboard laptop. Nggak ada number pad di keyboardnya karena dimensi yang ramping dan menjaga ukuran tombol. Sebagai gantinya ROG memberikan number pad di area touchpadnya ini, seperti halnya ZenBook. Oh iya, laptop ini juga memiliki total 4 speaker Dolby Atmos, yaitu 2 smart end speaker dan 2 subwoofer. Lalu ada Keystone. Ini juga gimmick untuk nge-save profile pada Armoury Crate gitu deh. Bagaimana dengan I/O-nya? Jujur aja sih gue cukup impress dengan I/O-nya karena penempatan I/O-nya ini untuk sebuah laptop gaming itu penempatannya bisa dibilang bener lah. Hampir seluruh colokan kabel besar itu ada di belakang dan area di kanan itu kosong, nggak ada apa-apa. Di kiri ada USB 3.2 lagi, hampir lengkap cuma absen di card reader aja. Lalu untuk display atau layarnya ini seperti apa? Jujur aja agak disayangkan dengan spek yang mentok kanan gini layarnya masih Full HD. Ya emang sih 300Hz, 100% sRGB, tapi untuk level GPU RTX 3080 gue pribadi lebih seneng dikasih panel 2K di 120 atau 144Hz saja. Karena sulit ngejar 300 frame di laptop meski speknya udah sekencang ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa laptop yang harganya udah di atas 50 juta ini, di atas layar atau di bawah layarnya itu nggak ada webcamnya sama sekali. ROG emang kayaknya pelan-pelan pingin ngilangin webcam bawaan di laptop-laptop gaming mereka ya. Tapi di sini mereka akan gantikan dengan external webcam yang ada di dalam paket penjualannya agar gamer bisa lebih memaksimalkan angle kamera serta kualitas yang jauh lebih baik. Di dalam paket penjualan laptop ini akan mendapatkan ROG Eye, yaitu webcam yang resolusinya udah Full HD 60 fps. Oke, spesifikasinya seperti apa untuk kombinasinya di ROG Strix Scar G553QS ini? Untuk CPU itu menggunakan CPU mentok kanan, yaitu adalah AMD Ryzen 9 5900HX dengan GPU RTX 3080 laptop 16GB GDDR6, RAM 32GB dual channel DDR4 3200, SSD 2TB NVMe RAID 0, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Dan ini juga udah terkonfirmasi kalau laptop ini akan segera mendapatkan update ke Windows 11. Mengenai opsi upgrade seperti apa, meski bawaannya laptop ini udah 32GB, kalian masih tetap bisa upgrade lagi untuk memori RAM-nya jika dirasa 32GB masih kurang. Kalian masih bisa upgrade lagi ke 64GB dual channel karena laptop ini udah mendukung untuk kapasitas tersebut. Slot M.2 ada 2, udah keisi semua karena ini 2TB RAID 0, tapi kalau mau di-upgrade lagi juga masih bisa.
Nah, selain sistem pendinginnya yang emang udah cukup serius ya di bagian heat pipe-nya, kalau kalian tadi lihat gambarnya, di sini juga ROG udah menggunakan thermal paste dari liquid metal. Penggunaan liquid metal di sini udah diprotek dengan mounted di area CPU die-nya. Dan tenang aja karena takarannya berdasarkan perhitungan mesin, jadi presisi, nggak luber, juga lebih awet. Mengenai RTX 3080 laptop GPU-nya sendiri, ini punya rating power di angka 130 Watt Dynamic Boost. Jadi udah bisa diasumsikan ini bukan tipikal RTX 3080 laptop yang pelan. Lalu untuk utilities masih sama, yaitu Armoury Crate, isinya juga masih umum-umum aja buat ngatur profile power, juga untuk ngatur RGB-RGB-an. Oke, kita langsung bahas aja deh mengenai performance-nya. Seperti biasa kita akan bahas performance CPU-nya dulu lewat Cinebench R15. Ryzen 9 5900HX ini disebut CPU yang overclockable, tapi gue lebih suka nyebutnya CPU Ryzen Mobile yang memiliki precision boost overdrive kali ya. Kemampuannya tentu sedikit lebih kencang dari 5800H, tapi performanya jauh lebih konsisten karena base clock lebih tinggi, boost clock juga lebih besar. Lalu, laptop dengan spek seperti ini emang akan nikmat untuk pengguna Blender. Ditambah lagi 3080 di sini udah support optics juga ya. Pada benchmark BMW dan Classroom bisa diselesaikan satu frame itu dalam waktu di bawah 1 menit semuanya. Lalu bagaimana dengan editing video di Adobe Premiere? Kalau Blender aja ngebut, apalagi cuma Adobe Premiere. Project 4K ditambahin plugin-plugin ya lancar aja dengan preview full. Nggak perlu khawatir, akurasi warna oke, performance Adobe sangat oke. Export ke 4K lagi, Project 4K berdurasi 2 menit 29 detik ini beres di render dalam waktu 1 menit 10 detik aja. Lebih cepat setengah dari durasinya. Bagaimana dengan kemampuan RTX 3080-nya? Karena ini adalah versi 130 Watt. Nggak bisa dipungkiri, RTX 3080 laptop dengan TGP 130 Watt emang udah bisa disebut sebagai GPU mobile paling kencang saat ini. Baik di 3D Mark Firestrike ataupun TimeSpy di Dara S12, ini ya udah kencang banget berdasarkan benchmark sintetik. Tapi kalau dicek ke game, contohnya kayak Death Stranding ini belum bisa dapetin rata-rata 150 fps. Ya sekali lagi, emang nampaknya agak sulit ya kalau Full HD karena beban ke GPU-nya jadi agak rendah. Paling nggak dapetin frame rate di atas 60 fps aja untuk game AAA itu udah syukur. Beruntungnya sih game seperti Cyberpunk 2077 ini bisa dapetin rata-rata 60 fps setting mentok kanan. Karena sejauh ini udah mentok gimana pun speknya itu akan susah banget ngejar 60 fps di laptop ya, khususnya untuk setting seperti ini. Lalu pada Far Cry 5 juga ini udah bisa di atas 100 fps. Tinggi emang, tapi ya seharusnya bisa lebih baik dari ini. Sekali lagi ini emang karena faktor GPU-nya terlalu OP untuk level Full HD. Gue nggak ngetes game e-sport kali ini seperti Valorant, Dota 2, CSGO karena ya dengan spesifikasi setinggi ini hampir seluruh game e-sport itu udah bisa dijalanin, baik itu kalian mau ngejar di 120, ngejar di 144, 240, bahkan sebagian juga ya udah terkejar di 300 fps. Untuk game e-sport, kalau game AAA ya tentu masih banyak yang nggak kekejar. Sekarang kita lanjut aja ke bagian suhu dan GPU temperatur. Setelah melakukan pengecekan, nampaknya liquid metal pun masih cukup sulit menjinakkan panas dari Ryzen 5000 series yang 8 core. Ini emang tipikal CPU yang sangat sensitif, tapi paling enggak dengan cooling yang diberikan ROG, performanya bisa cukup konsisten. Dan untuk suhu GPU sih aman-aman aja, malah adem banget termasuknya untuk RTX 3080. Bagaimana dengan SSD-nya? 2TB Red 0. Karena ini Red 0, jadi kecepatannya pun ini setara dengan NVMe PCIe Gen 4 yang pakai controller baru. 7 GB per second di laptop, beneran 7 GB per second, kencang parah. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan. Tarik napas pelan-pelan, jangan shock, jangan kaget ya, karena harganya gue udah sempet tease ya, harganya udah di atas 50 juta gitu ya, karena ya memang ini adalah laptop yang punya spek yang benar-benar dikasih mentok-mentok semua sama Asus ya, jadi duitnya juga harus siap lempar-lempar seadanya. Ini adalah harga resmi dari Asus Indonesia untuk ROG Strix Scar G553QS. Harganya itu adalah Rp60.999.000. Itu udah garansi 2 tahun plus 1 tahun Asus Perfect Warranty. Abis itu juga di sini include dengan Office Home Student permanen, backpack, webcam, headset, dan juga mouse dari ROG. Ya, laptop ultimatum begini sih gua susah bikin kesimpulannya ya, karena ya udah pasti bagus gitu. Tapi gue tetap ada kritik di area layar. Dan kalau bisa sih adain SD card juga buat konten kreator. Karena bukan gamer aja pastinya yang bakalan beli laptop kayak begini.
Kurang lebih segitu aja sih kesimpulan gua untuk ROG Strix Car 15 2021 yang menggunakan Ryzen 9 5900HX dan juga RTX 3080 beserta embel-embel lainnya yang memang mentok kanan. Gua agak sulit menyimpulkan laptop seperti ini karena dari spesifikasi aja udah terlalu sempurna gitu ya. Paling ya perintilan-perintilan yang memang perlu kita kompromikan aja. Itu menurut gua aja. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id. Kalau kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.